tentang hadis ahad ya. Kalau menurut bahasa hadis ahad itu, ahad kan secara bahasa berarti satu ya. Nah, ahad isnan gitu ya, satu dua kan itu satu. Nah, kemudian hadis ahad ini juga sering diberi istilah khobarul wahid, atau khobar wahid ini artinya ya hadis ahad sama saja, kan ada hadis yang mendefinisikan sebagai khobar ya, maka kemudian ada yang mengatakan hadis ahad, ada juga yang mengatakan khobarul wahid gitu ya. Nah kemudian ini secara bahasa ya, hadis ahad artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang ya, atau khobarul wahid, ini secara bahasa. Terus kemudian secara istilah atau secara terminologinya apa? Yaitu hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir ya. Mengapa? Ya kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau hadis mutawatir itu kan diriwayatkan oleh banyak perawi ya, banyak orang yang meriwayatkan, itu hadis mutawatir. Lah kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan satu orang. Berarti secara istilah hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat hadis mutawatir. Paham ya? Ini pengertiannya hadis ahad baik secara etimologi maupun terminologi. Jangan salah ya. Kemarin di tentang etimologi dan terminologi pada nggak paham ya, apa pengertian studi hadis biar orang genah ya studi apa hadis apa itu secara bahasa. Terus kemudian setelah istilahnya ya definisi secara luas, tapi memahamkan pengertian studi hadis itu. Nah termasuk ini hadis ahad juga seperti itu, nggak usah bingung-bingung ya. Secara istilah itu artinya ya secara ilmu, secara pengertian yang jelas ya kan. Tapi kalau secara lughawi hanya secara bahasanya saja, arti atau makna secara bahasa kan seperti itu. Oke, selanjutkan. Sekarang macam-macam hadis ahad ya. Hadis ahad itu ada beberapa macam ya. Yang ini yang pertama yang disebut dengan hadis masyhur ya. Hadis masyhur. Jadi hadis ahad juga disebut sebagai hadis masyhur, atau bagian dari hadis ahad ada namanya hadis masyhur. Nah, hadis masyhur ini juga disebut dengan hadis al-mustafid ya, atau hadis yang bermakna ya, atau berfaedah. Nah, masyhur itu sendiri arti bahasanya terkenal ya kan. Misalnya apa? Wah kamu itu sudah termasyhur ya, berarti kamu sudah terkenal. Jadi hadis masyhur artinya hadis yang terkenal. Itu seperti itu menurut bahasa. Nah sedangkan menurut istilah ya, hadis masyhur itulah ya, hadis masyhur menurut istilah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi pada setiap tobakoh atau tingkatan ya. Nah ternyata walaupun dinamai hadis ahad, ternyata ada juga yang meriwayatkannya 3 orang atau lebih, tetapi di sini tidak bersamaan. Itu bedanya. Kalau di hadis mutawatir kan 3 orangnya satu ya dalam meriwayatkan, tapi kalau ini enggak. Ini satu orang, misalnya Zaid meriwayatkan hadis ini satu orang, terus kemudian diriwayatkan lagi oleh Anas misalnya satu orang lagi, terus ada yang diriwayatkan lagi oleh Malik gitu ya. Nah ini 3 orangnya itu seperti itu, tetap satu-satu ahad ya itu. Tapi kalau mutawatir, yang mutawatir itu bertiga ini meriwayatkan secara bersama ya itu. Oke, itu menurut tobakohnya, tingkatannya ya, artinya itu tingkatannya belum melewati atau belum mencapai hadis mutawatir, yaitu yang tadi saya bilang ya. Kalau mutawatir sudah jelas 3 orang ke bawah, nah itu sudah mutawatir. Tapi kalau ahad tidak seperti itu. Ahad tadi ini satu terus wis 3 orang, itu ya tetap hadis ahad. Oke, saya contohkan contoh hadis masyhur di sini. Misalnya hadis tentang Allah itu tidak mencabut
ilmu ya, tidak mencabut ilmu agama Islam tentu saja yang di sini terutama, kecuali dengan mencabut nyawa atau mewafatkan ulamanya. Jadi tidak mencabut ilmu itu dari hati ya, dari pikiran atau dari hati orang yang berilmu atau ulama, tetapi Allah mencabutnya dengan cara mewafatkan ulama tersebut. Makanya ulama itu sampai akhir hayatnya tetap tidak lupa pada ilmunya, karena memang ilmu tidak akan dicabut oleh Allah sampai akhir hayatnya. Nah, ini keuntungannya kenapa saya memilih jalan itu ya. Jadi memang alhamdulillah minallahnya ayah saya itu yang berperan sangat dominan dalam hidup saya, yang mengajari saya bahwa saya itu harus fokus di bidang ilmu pengetahuan, karena itu adalah jalur yang diridhoi oleh Allah sampai akhir hayat itu. Sehingga saya memang memilih jalur ilmu pengetahuan, khususnya di sini adalah dai dan dosen. Meskipun jalur-jalur lain saya bisa ya, penulis misalnya, peneliti saya bisa ya, menjadi penulis atau peneliti ya. Penulisnya penulis ilmiah maupun penulis prosa, penulis puisi saya bisa ya. Kalau tidak percaya Anda lihat di akun-akun Facebook saya, Instagram saya, kan tulisan saya kan layak ya menjadi penulis kan gitu ya, baik secara puisi maupun secara prosa. Tapi atau Anda sudah beli sendiri atau ngambil buku saya itu yang ilmiah ya, buku ilmu dakwah misalnya contohnya. Cuma mau menulis lagi tentang buku retorika atau buku metode dakwah belum sempat ya, karena terlalu sibuk jadi ibu rumah tangga dan lain-lain gitu ya. Nah, itu karena jalur ilmu tadi memang seperti itu ya, seperti saya contohkan lah. Saya sih tidak menganggap ayah saya ulama gitu ya. Ayah saya orang yang setingkat dengan ulama besar itu tidak, tapi saya menganggap beliau juga berilmu, yaitu sampai akhir hayatnya masih ingat ilmunya. Buktinya sebelum beliau wafat kemarin ya habis ngisi pengajian gitu ya, terus kemudian juga ngimami sholat subuh kan gitu. Berarti nggak melupakan ulama. Artinya ilmu ulama itu walaupun sampai sepuh itu masih tidak dijabut oleh Allah, itu sebagai bukti nyata. Dan ulama-ulama besar lainnya ya, para yai itu kan Anda tahu sendiri, misalnya Mbah Maimun ya, sudah sesepuh itu tidak lupa pada ilmunya. Nah, itu hadis itu ada hadis yang menyatakan bahwa Allah tidak mencabut ilmu ulama melalui hatinya, artinya dihilangkan ilmu tersebut dari hati ulama, tapi dengan cara mewafatkannya. Makanya di sini ada yang menafsirkan wis zaman akhir wis banyak ulama meninggal dunia ya. Seharinya kan sekarang paling enggak 3 ya, 3 ulama besar. Jadi secara nasional paling enggak 3 ulama meninggal saat ini ya kan. Sudah 1 tahun ini ada ya, corona, walaupun wafatnya itu bukan karena corona. Mereka itu menafsirkan, banyak dai-dai yang menafsirkan, mubalik yang menafsirkan mohon maaf, ini karena zaman akhir banyak ulama yang wafat gitu. Kalau saya sih enggak, kalau saya penafsirannya ya mungkin itu ya, tapi saya penafsirannya lewongan wis pada sepuh-sepuh ya kan, yang wafat kan ulama-ulama pondok pesantren yang sudah sepuh-sepuh banget kan, ya wajar wafat kan gitu ya. Nah, nanti juga ada penggantinya ya, gus-gusnya kan gitu ya, kiai-kiai mudanya kan seperti itu. Nah, itu saya kira hadis itu sebagai contoh. Nah, ini Anda cari ya, nanti jangan saya sampaikan bahasa Indonesia cocok terus ditutup tok ya, bahkan orang kelingan belas ya. Cari hadis tentang ini ada ya, Anda cari di ini kan hadis ahad gitu ya, di kitabnya ya kan ada kan gitu. Nah, terus kemudian ini diriwayatkan oleh siapa? Riwayatnya ada 3 yang meriwayatkan, yaitu di Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Artinya di hadis Bukhari ya, kalau nggak percaya Anda cari di kitab Al-Bukhari ya, juga meriwayatkan tentang ini. Terus di Muslim juga begitu, di kitab Muslim Anda cari di kitab hadis Muslim ya. Terus Tirmidzi juga meriwayatkan ini. Jadi 3 ini meriwayatkan tentang hadis bahwa Allah tidak mencabut ilmu ulama dari hatinya atau dari
pikirannya itu tidak, tetapi dengan cara mewafatkan ulama. Itu. Saya kira itu contoh. Terus kemudian sekarang, selain istilah tersebut, aslinya istilah hadis masyhur atau istilah mustafid tadi, hadis masyhur juga disebut oleh ahli hadis secara khusus. Ya, misalnya apa? Misalnya selain istilah yang saya sampaikan tadi ya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas tentang bahwa Rasulullah itu membaca kunut sampai 1 bulan penuh ya, ketika hal ini mendoakan tentang ro'ol dan dakwan ini ya. Nah, ini di hadis inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anda bisa mencari di sana. Makanya ini yang sering menjadi konflik ya, atau menjadi perbedaan pendapat atau khilafah di antara para ulama ahli fikih ya. Ada yang melarang kunut ya, dasarnya mana ya gitu ya. Tapi ada yang memakai kunut itu sebagai sunnah ya. Ini hadisnya ini, bahkan Rasulullah pernah 1 bulan penuh kunut gitu ya, bukan hanya di sholat subuh. Bahkan kalau kita lihat sekarang, sampai sekarang itu ya, kalau Anda lihat di Palestina, terus kemudian di Madinah ya, bahkan di Mekah itu kunut sejak awal tarawih ya, dari di witirnya itu. Nah, kalau kita di Indonesia malah cuma dimulai dari malam 16 dan juga cuma kunutnya di sholat subuh kan gitu ya. Jadi memang ini juga kita pahami sebagai ya, kita ulama kecil-kecilan ya, dalam arti kita tidak sedang mengaku orang pintar, kita tidak sedang mengaku sebagai ahli agama, tapi setidaknya kan kita tahu sedikit tentang agama. Jadi makanya saya bilang ulama kecil-kecilan, baru tingkat mahasiswa AS dan mahasiswa KPI. Nah, ulama kecil-kecilan semacam kita itu nggak usah ribet, apalagi ribut ya, dengan adanya perbedaan ini. Waduh John, kunut ki sunah we kudu dilakoni, sing dijeng ora we beda ribut pecencengannya. Masa sesama muslim seperti itu, nggak usah ya. Biarin yang mau kunut ya kunut, yang tidak ya monggo, yang penting jelas dasarnya, jelas siapa yang diikuti. Itu seperti itu ya, kalau kita ada di tingkat umum, artinya muslim secara umum semuanya. Tapi kalau kita di tingkat komunitas kita di Al-Ghazali, kita itu Unuga, ya sudah jelas kita yang memakai kunut ya. Jadi jangan ngomong seperti itu. Yang penting kita mengajarkan ke santri TPQ kita, kemudian ke mahasiswa ya, dan kita amalkan sehari-hari memakai kunut ya. Tapi jelas acuannya bahwa yang kita ikuti adalah madhab Syafi'i. Itu seperti itu. Jangan kenapa orang kunut kowe ora apal-apal, angel uli ngapalna ya, itu beda lagi ya. Angel uli ngapalna beda lagi ya. Nah, ngarasing kepenak karena angel uli ngapalna. Insyaallah orang angel loh ya. Wong anak TPQ yang masih kecil, bahkan saya itu waktu dulu anak saya itu heran ya, anak saya itu masih usia 1 tahun, orang tak ajari ya. Cuma tiap sore itu kalau ayahnya ngajar di TPQ itu kan ada hafalan ya, ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu. Kan angel banget ya. Orang tua saja ya yang sudah dewasa ya, itu angel kon ngapal ayat kursi ya, kalau tidak terbiasa lekak belebuk Allahu la ilaha illa huwal, angel banget walalalala genah gitu ya. Kan kita yang mudah karena kita sudah terbiasa melafalkan Arab. Lah itu anak saya baru umur 1 tahun, saya heran ya, tiba-tiba hafal ayat kursi sendiri itu pulang dari TPQ. Sebab apa? Setiap kali itu santri TPQ itu menghafal, dia mendengarkan langsung nirokaken ya, muni temenan bisi ya yo mani yohim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Misalnya lafalnya ora jelas tapi apal. Nah, itu contoh. Jadi sebenarnya menghafalkan Al-Qur'an itu mudah. Yang sulit apanya? Istiqomahnya sama menjaganya ya. Karena saya sendiri juga begitu. Saya itu dulu menghafalkan 1-3 juz, tapi istiqomah jan penak banget ya, ora suwe. Nah, tapi ketika
saya kemudian waktu itu nyunati anak saya ya yang almarhum itu yang ketiga, terus saya berhenti seminggu ya, otomatis barang gawe kan mandek ya, sing kudune nggo ngapalna nang aku, ana nggo belanja, ana nggo ngapa, nggo manage apa, akhirnya bareng mau ngapalaken lagi malah yang sudah hafal pada lupa. Nah sampai sekarang saya jadi males nerusin hafalannya. Jadi memang hafalan itu perlu keistiqomahan, dalam arti perlu menyediakan waktu, bukan meluangkan. Kalau meluangkan kan nunggu luang ya. Jadi menyediakan waktu khusus untuk menghafal ya, tadarus atau tahfidz itu sendiri atau tadabur itu sendiri. Nah harus ada waktu-waktu khusus yang sesibuk apapun kita harus menyediakan waktu tersebut. Nah itu contoh, tapi tidak angel ya, itu seperti itu yang saya maksudkan, bahwa memang menghafal itu tidak sulit. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ada juga masyhur di kalangan ahli hadis dan orang awam. Jadi tadi hadis yang Rasulullah kunut ya dalam 1 bulan ya penuh ya, karena mendoakan kaum Ra'al dan Dakwan itu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu adalah masyhur yang cuma di kalangan ahli hadis. Jadi hadis masyhur itu ada yang masyhurnya cuma di kalangan ahli hadis, yaitu yang tadi yang terkait hadis tersebut. Nah sekarang yang kedua ya, yang masyhur di kalangan ahli hadis dan orang awam. Jadi ahli hadis juga paham hadis ini ya, karena masyhur ya, artinya terkenal di ulama ahli hadis, dan juga orang awam, orang yang bukan ahli hadis. Nah itu hadis apa? Misalnya contohnya di sini adalah hadis tentang orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejaman atau kejahatan lidahnya. Itu kan ada itu ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga ya, ada 2 perawi ya. Nah ini kalau saya tidak tepat sekali barangkali yang saya sampaikan, yang kayak gini, man salima apa ya, al muslimu man salimal muslim min lisanihi, kalau nggak salah, tapi ya mohon maaf karena hadis ini saya sampaikan kalau nggak salah, kalau saya tidak mericak pada teks hadisnya, saya hanya mengingat saja karena saya dulu sering menyampaikan ketika saya sedang orasi ya, bahwa orang muslim, siapa orang muslim itu, siapa yang dianggap orang muslim itu, orang muslim yang orang lain muslim lainnya selamat dari lidahnya. Artinya orang muslim itu adalah yang tidak suka menyakiti muslim yang lainnya dengan lidahnya, dengan kata-katanya ya itu. Jadi kalau kita masih suka menyakiti teman kita ya, apalagi menghujat orang lain, itu berarti kita tidak muslim ya. Waduh, itu kereng teman radikal. Nah supaya tidak radikal, kita terjemahannya ya, murodifnya, dimurudnya atau diartikannya bukan berarti tidak muslim total, tapi di situ artinya tidak sempurna keislamannya. Karena apa? Wong sesama muslim kok menghujat ya, wong sesama muslim kok menghina, kan itu bukan tidak sempurna ya, bukan tidak muslim total itu yang keluar dari Islam, bukan, tapi artinya sebagai muslim kurang sempurna keislamannya, dalam arti berarti tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi di dalam hadis lain kan ada ya, al muslim kal bunyani, bahwa muslim itu bagikan satu bangunan ya, yasudu ba'duhu ba'dun, yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bangunan kan seperti itu, bangunan rumah ya, itu saling menguatkan antara apa namanya, pondasi, antara tiang, bahkan antara tiang yang satu dengan tiang yang lain saling menguatkan. Kalau salah satunya lemperak misalnya ya, bangunan rumah kok ada tiangnya yang roboh satu ya, semuanya juga roboh
Nah itulah ada hadis semacam itu kok, sesama muslim saling menghujat itu ya, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Atikah ya, lawungan sing ceramah pada bayi batir Islam, sedangkan Islam sing lainnya menghujat ya, saya tuh paling tidak suka itu. Jadi makanya saya tuh prihatin ya, nggak suka. Kenapa malah tokoh-tokoh agama kita yang saling menghujat dengan tokoh lainnya? Saya itu nggak suka, sama sekali nggak suka ya, tidak setuju ya. Nggak usah begitulah, biarin aja. Yang mau ceramah di gereja ya monggo, resiko mereka sendiri. Yang tidak mau ya monggo, resiko sendiri. Yang penting tadi satu garis bawahnya, jangan merusak Islam gitu ya. Dah, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih ya. Hadis tapi masyhurnya di kalangan ahli fikih tok, bahkan ahli hadis pun tidak ngerti ya, hampir yang tidak masyhur berarti kan banyak yang tidak ngerti ya. Nah ini mengapa begitu ya, biasanya ahli fikih kan fokusnya pada yang terkait dengan fikih, maka kemudian dimasyhurkan di ahli fikih, oh ini ada hadis begini kan gitu ya. Sementara ahli hadis sendiri tidak menganggap penting. Itu bisa saja seperti itu ya. Misalnya apa? Misalnya di sini adalah hadis tentang perbuatan halal yang dibenci Allah adalah tolak ya, talak tahu teman, cerai ya. Nah itu ini hadis ini masyhur sekali ya di kalangan ulama fikih, sampai-sampai bahkan saya itu baru tahu sekarang bahwa ini hadis dhaif ya, ternyata hadis dhaif ya. Kenapa? Karena saking masyhurnya, jadi saya itu sejak kecil sudah mendengarkan dari para ulama di pengajian bahwa Allah itu sangat membenci perbuatan halal tapi yang sangat dimurkai dan dibenci Allah, yaitu apa? Cerai, talak kan gitu. Sehingga saya punya, dari awal menikah saya punya niat dan punya azam ya, dan niat, dan saya laksanakan sampai sekarang. Saya menikah harus 1 kali dan jangan sampai cerai apapun cobaan saya. Nah itu ternyata cobaannya berat banget karena niat saya seperti itu, jangan sampai cerai ya. Anda tidak ngertinya Anda ya Bu Tuti dan orang lain itu ngertinya ya Bu Tuti harmonis, Bu Tuti romantis kan gitu ya. Tapi jadi cobaannya sangat berat ya. Tapi ini saya ingat ini ya, hadis ini bahwa perbuatan halal yang paling dibenci atau dimurkai Allah adalah cerai atau tolak gitu, talak ya. Ternyata setelah saya mengkaji hadis ya, baru tahu sekarang ini saya ketika mengampu hadis. Nah kemudian saya buka-buka tentang hadis masyhur, ini ternyata hadis dhaif ya. Tapi hadis dhaif ini baiknya, positifnya, oleh ulama fikih di Indonesia itu dimasyhurkan ya, semua disampaikan pengajian, sehingga saya dari kecil udah tahu ini. Sehingga ada segi positifnya, yaitu apa? Orang Indonesia, terutama orang Jawa ya, yang di situ ada wali songonya, masya Allah, abote kayak ngapa jadi ibu rumah tangga orang pegatan, itu kan positif sekali kan ya. Ya karena kemasyhuran hadis ini, masya Allah, padahal hadis dhaif ternyata ya. Jadi ternyata waduh wis dipegangi erat-erat sebulannya hadis dhaif. Nah tapi nggak apa-apa, hadis dhaif itu memang boleh dilaksanakan untuk fadhailul amal ya, termasuk di sini adalah sangat positif untuk mencegah kawin cerai. Tapi ternyata dhaif artinya apa? Ternyata Allah itu enjoy saja ya. Bahkan saya pernah ya, waktu saya putak sekali, ya Allah gimana ini saya kok begini gitu, saya tadarus Al-Quran ya. Saya memang sejak masih kanak-kanak ya, umur kelas 5 SD sampai sekarang, kalau tadarus itu tidak hanya tadarus tapi tadabbur juga. Saya pahami maknanya, saya ngerti artinya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu kalau saya pas punya masalah itu pasti saya tadarusnya kok tentang solusi dari masalah yang saya punya. Padahal tidak saya niati dan tidak saya cari secara khusus. Ya tadarus biasa habis sholat itu. Jadi saya mohon mahasiswa juga seperti itu ya. Al-Quran itu adalah huda ya, petunjuk hidup. Jadi jadikan
petunjuk hidup, pedoman hidup ya. Selalu dimengerti artinya, dilaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kehidupan kita itu ya. Itu resep kenapa alhamdulillah minallahnya saya diberi jalan yang ada solusi terus, karena saya menggunakan Al-Qur'an sebagai al-huda, petunjuk dalam hidup saya. Itu seperti itu, sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah atau yang diperintahkan oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya itu ya. Lah kemudian di sini saya pernah begitu, aduh dan gimana ini ya Allah gitu ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an ayatnya mudah sekali. Mudahnya gimana? Ya kalau kamu tidak cocok dengan pasanganmu, ya talaklah dengan cara yang baik. Nah itu kan Al-Qur'annya saja seperti itu. Boleh sebenarnya cerai, mudah sebenarnya cerai. Yang penting cerai dengan cara yang baik-baik, tidak saling menghujat, tidak saling membenci, tidak saling dendam. Itu Al-Qur'annya mudah banget. Ternyata malah yang dipedomani oleh ulama fikih di Jawa adalah hadis dhaif, yang di situ cerai adalah perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah. Jadi saya takut sekali pada murka Allah. Ya untuk apa? Kalau kita kena murka Allah itu adalah sudah fatal, sudah tidak bisa ya wis jangan apa-apa lah orang kalau kena murka Allah ya. Makanya saya sangat takut ini, ternyata itu hadis dhaif, karena menurut Allah sendiri dalam Al-Qur'an ya niki ora cocok ya wis, cerai dengan cara yang baik-baik ya, menikah lagi dengan yang lainnya. Dan Rasulullah juga pernah kan melakukan mentalak ya atau mencerai istrinya ya kan. Maria Kiptiah yang paling cantik, istri yang paling cantik itu malah dicerai dan diberikan pada anak angkatnya Zaid ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, yang penting baik-baik gitu ya. Tapi dalam arti saya juga tidak sedang menyuruh mahasiswa nanti kawin cerai ya. Nanti bagaimanapun juga resikonya juga sangat banyak gitu ya. Kalau masih bisa dipertahankan ya dipertahankan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Itu hadis masyhur yang di kalangan ulama fikih ya. Bahkan kita sudah menyaksikan sendiri di ulama fikih Indonesia, sampai-sampai orang Indonesia itu orang barat ya. Ini bagi anda yang merasa tidak cantik, nggak usah merasa tidak cantik ya, pede aja. Orang barat itu sangat idola dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan kadang-kadang merasa lah aku ireng, aku elek ya, aku pesek. Nggak usah gitu ya. Orang barat itu suka banget sama orang Indonesia ya, sing ireng, sing pesek, elek, malah begini wong barat gue ayu banget ya. Karena apa? Wong barat itu kebanyakan tinggi ya, besar, terus hidungnya mancung, putih. Jadi sukanya malah sama yang hitam pesek ya, yang menurut anda jelek. Nah itu makanya nggak usah susah-susah ya. Itu kan kalau nggak percaya sampai nonton TV di hari bahagia ya. Jadi keluarga bahagia itu di sana banyak ya. Ya Allah, wong Indonesia nih ya, masya Allah nyun sewu ya, wis tua, elek, pesek, ireng, nyun sewu, raginginnya. Tapi maksudnya lagi ngomong kalau dikategorikan dengan orang Indonesia tapi bojone ya keren banget, ganteng, setia, romantis dari Turki itu misalnya. Ini contoh ya. Jadi pede aja ya bahwa kita semua cantik gitu ya, bahwa kita semua keren ya. Jodoh itu minallah, asal kita pede dan bersyukur ya. Pede itu bahasa gaulnya, tapi bahasa agamanya ya syukurlah intinya kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Itu hadis masyhur yang di kalangan ahli fikih tadi ya. Oke. Nah sekarang yang ke selanjutnya nggak tahu hitungnya sendiri 4 apa 5 ya. Masyhur di kalangan ulama usul fikih ya, usul fikih. Kalau tadi fikihnya ya. Sekarang usul fikihnya. Di kalangan ahli usul fikih itu ada hadis masyhur juga, yaitu hadis yang berkaitan tentang kesalahan dan kelupaan. Artinya orang yang salah dan lupa itu bebas hukum ya. Ini di ulama ahli usul fikih. Karena kalau di ulama fikih ini dimasyhurkan, nanti malah bahaya. Nanti orang-orang pada suka berbuat kesalahan dengan alasan orang papa salah di makfu gitu ya. Kan banyak ya ada kata-kata orang papa salah sing di makfu ya. Contohnya apa? Ya salah kecil kayak apa sih ya? Contohnya apa sih ya, misalnya ya lemut ya. Lemut itu kan darah kecil ya, darah sedikit. Tiba-tiba kita lagi sholat, orang ngerti bareng wis rampung nang rukueh anak darah
nyamuk sedikit. Lah terus kita berijtihad sendiri, ora apa-apa lah. Salat wis rampung beboh baleni maning ki anu najis dimakfu iki, najis lemut ora apa-apa. Itu ya. Nah, itu namanya salah yang dimaafkan. Nah, ini ternyata hadis ini ada hadisnya di ulama ahli usul fikih, yaitu ulama yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, ya, yang di sini artinya kurang lebih begini: telah dibebaskan dari umatku kesalahan dan kelupaan. Jadi orang salah dan lupa itu tidak terkena hukum, ya, tapi sekali lagi tentu saja salah yang dimakfu seperti tadi contohnya, karena najis kecil lemut, ya, orang ketahuan ngerti-ngerti wis rampung, ya kan. Nah, atau wis rampung assalamualaikum assalamualaikum tiba-tiba dene iki nang sajadah iki ana temblek ceceke, ya. Nah, itu ya, itu salah yang dimakfu, tapi aja sering-sering, ya. Itu kan lagi gugup banget, lagi waktu wis mepet dan sebagainya. mepet ya, itu misalnya, ya. Nah, tapi kalau lupa, ya, apalagi lupa, ya, alasan di sini orang sholat asar lah, kelalen mau sibuk banget kerja, orang sholat asar terus bebeh ngodoni, ya itu dimakfu juga, maksudnya dimaafkan juga, tidak terkena hukum. Boleh ada yang kemudian di dalam fikihnya memakai itu. Nah, tapi kalau untuk yang lebih hati-hatinya, ya wong siki kelingan ya dikodoni kan gitu ya. Tadi kelalen ya orang sholat asar lah, tapi sekarang inget ya dikodoni gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya, ya. Kalau Anda mau nekat mau kelalen lah Bu, wis ora usah sholat, ibu doang lah, ya kan. Itu pilihan sendiri-sendiri. Yang jelas memang ada hadisnya, ya, yang masyhur di kalangan ulama usul fikih tok, itu hadis itu, ya, Anda cari, ya. Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah masyhur di kalangan orang awam. Nah, ini di ulama fikih tidak masyhur, ya, orang ngerti hadis ini, ya, di ulama hadis juga tidak, ulama usul fikih juga tidak, tapi malah di kalangan orang awam rame, ya, masyhur terkenal, yaitu apa? Hadis yang tentang tergesa-gesa adalah perbuatan setan, ya, di hadis riwayat Ahmad, ya. Bahkan orang mu'alaf pun ngerti, ya, orang kayak sing Islam-islame kacung dewa ya, mohon maaf, ya, sing islame orang tau ngaji jik-jik soleh banget, ya, begitu adzan langsung jamaah, itu ya ada kan Islam yang seperti itu, orang tahu ngaji, orang tahu ngapa, tapi jan soleh luar biasa, duhane orang tahu telat, ya, jamaah apalagi, itu suka banget pada hadis ini, masyhur banget, ya. Jadi mereka itu memakai hadis ini kalau orang tergesa-gesa itu perbuatan setan. Makanya ketika ini sudah komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, mereka masih jauh, ya, melakukan alon bae takluk ora gugup-gugup. Karena ini memakai hadis ini. Kenapa? Memang ada benarnya. Artinya apa? Rasulullah juga tidak suka orang yang kesusu kayak gitu, takutnya apa? Mbok jatuh, ya kan. Tapi bukan berarti santai-santai sengaja alon-alon men orang kayak setan alon-alon sampai kemudian terlambat total, ya. Kalau bisa ya dipercepat kan, artinya tidak tergesa-gesa, tapi juga jangan terlalu melambat-lambatkan. Itu yang tengah-tengah, bukan yang slow-slow, karena